Sebuah cerita tentang keris Kalamunyeng telah jadi legenda dan ditulis dalam Babat Tanah Jawi, terkait dengan Sunan Giri dan Kerajaan Majapahit. Sunan Giri yang nama kecilnya Raden Paku, Djoko Samudro atau Muhammad Ainul Yakin. Pesantrennya yang berada di Giri Kedaton, wilayah Gresik tidak hanya untuk belajar ilmu agama namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat yang lebih luas. Babat Tanah Jawi menyebutkan pesantren Giri Kedaton tumbuh dengan pesat, tempat penyebaran agama Islam dan menjadikan pusat politik yang penting di Jawa. Ketika Raden Patah di Demak melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, Sunan Giri bertindak menjadi penasehat sekaligus Panglima Militer Kasultanan Demak. Tentu saja lambat laun Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri, yang diakui sebagai pemimpin tertinggi bidang agama di Tanah Jawa. Akibat pengaruh Sunan Giri yang semakin meluas, tentu saja membuat marah penguasa Majapahit Prabu Brawijaya. Dikirimlah Pati Gajah Mada mendapat tugas dari Prabu Brawijaya. Gajah Mada diperintahkan mempersiapkan diri untuk menyerbu tempat Sunan Giri. Mendengar kabar akan diserbu oleh kerajaan Majapahit, tentu saja membuat semua penduduk Giri ketakutan. Di sisi lain pengikut Sunan Giri telah bertekad menjalankan perang sabil dalam menghadapi tentara Majapahit. Saat menghadapi tentara Majapahit, banyak dari pengikut Sunan Giri yang luka parah, yang masih hidup pun akhirnya dibuat lari kocar-kacir oleh prajurit Majapahit. Penduduk gempar ketakutan, kalang kabut, dan berlarian tak tentu arah, hendak menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka naik ke atas bukit, masuk ke dalam istana Giri untuk meminta perlindungan. Pengikut Sunan Giri kemudian menghadap Sunan Giri untuk melaporkan kejadian yang sesungguhnya dialami. Mendengar laporan itu, Sunan Giri merasa sedih hatinya. Saat pasukan menyerbu, Sunan Giri sedang asyik menyalin Al-Quran dengan sebuah kalam atau pena. Di luar ruangan Sunan Giri terdengar teriakan, musuh telah datang. Sontak, pena yang ada di tangannya terlempar ke udara. Sunan Giri berdoa memohon pertolongan Hyang Agung. Keajaiban pun datang. Pena itu berubah menjadi sebilah keris sakti. Keris itu melayang menghampiri pasukan Majapahit yang terus meneror warga. Keris itu berputar-putar sendiri melukai tentara Majapahit. Banyak prajurit Majapahit yang tewas, tidak sedikit yang terluka, sebagian lainnya lari terbirit-birit mencari selamat. Karena banyak jatuh korban pasukan Majapahit mundur. Situasi Giri kembali tenang. Keris yang melayang dan berputar-putar sendiri itu kembali ke tempat asalnya, di mana Sunan Giri menyalin Al-Quran. Saat Sunan Giri yang tengah bersemedi membuka mata, ia melihat keris tergeletak di hadapannya berlumuran darah. Semoga Gusti Allah mengampuni perbuatan hamba yang salah ini, ucapnya. Di depan para prajurit, Sunan Giri memperlihatkan keris yang berputar sendiri dengan nama Kalamunyeng, artinya pena yang berputar-putar. Kalian telah menyaksikan semuanya. Maka keris ini aku beri nama Kalamunyeng. Sehabis perang, Sunan Giri jatuh sakit lalu wafat. Penggantinya ialah sang cucu bernama Sunan Parapen. Sunan Giri Parapen merupakan cucu Sunan Giri. Ia memiliki kepandaian sekaligus kesaktian semasyhur kakeknya.
Sepeninggal Sunan Giri, Prabu Brawijaya terburu nafsu untuk membalas dendam mencoba kembali menyerbu Giri. Pertahanan Sunan Parapen jebol. Sunan Giri Prapen juga menolak tunduk kepada kerajaan Majapahit, yang itu membuat sang raja murka. Untuk kedua kalinya Raja Majapahit memerintahkan Patih untuk menggempur Giri Kedaton. Pangeran Majapahit bahkan turut serta dalam penyerbuan besar-besaran tersebut. Perang besar antara pasukan Majapahit dengan prajurit Giri tidak terelakkan. Kali ini pasukan Majapahit dikerahkan lebih besar dengan persenjataan lengkap, sehingga dalam pertempuran pasukan Giri terdesak dan banyak yang tewas. Karena terdesak, Sunan Giri Prapen terpaksa keluar istana. Ia mengungsi ke tepi pantai, membawa serta seluruh keluarganya. Pasukan Giri pada akhirnya menyerah kalah oleh pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit menguasai istana. Pangeran Majapahit yang merasa sudah menang kemudian berjalan-jalan bersama patihnya. Mereka mengelilingi wilayah taklukannya, terutama di sekitar istana Giri. Sesampai di makam Sunan Giri, putra Raja Majapahit itu berhenti. Lalu dia memerintahkan prajurit Majapahit menggali makam waliullah tersebut. Seketika mata Pangeran Majapahit seketika terbelalak. Ada sesuatu yang aneh dan misterius. Setiap prajurit Majapahit yang mendekati makam Sunan Giri, tiba-tiba jatuh terjengkang, mengaduh kesakitan dan tidak berlangsung lama, tewas. Dalam ketakutan, Pangeran Majapahit berputar otak. Ia lalu memerintahkan 2 orang juru kunci makam Sunan Giri untuk menggali makam meski keduanya dalam keadaan lumpuh. 2 penjaga makam itu pun menurut. Keduanya menggali makam. Tak ada kejadian apa-apa. Penggalian terus berlanjut hingga semua melihat peti mati yang terbuat dari kayu. Pangeran Majapahit mendesak keduanya segera membuka tutup peti. Secara perlahan-lahan tutup peti dikuak. Tiba-tiba dari celah kayu yang terkuak sedikit itu, dari dalam peti keluar seekor kumbang. Awalnya seekor, namun dalam waktu cepat, menyusul kumbang lain. Kumbang-kumbang yang jumlahnya tidak terhitung itu melesat terbang dan menyerang pasukan Majapahit. Serangga itu menyengati para prajurit secara membabi buta. Para prajurit Majapahit mencoba melawan dengan senjata di tangan. Namun sia-sia. Kumbang-kumbang itu kebal. Karena melihat tidak mungkin bertahan, Pangeran Majapahit menarik mundur pasukan, menjauhi makam Sunan Giri. Namun kumbang yang berjumlah tidak terhingga itu terus merangsek menyerang. Seluruh para prajurit Majapahit akhirnya kabur meninggalkan Giri Kedaton. Situasi Giri kembali tenang. Sunan Giri Prapen beserta keluarga yang kemudian kembali ke istananya mengucap syukur sekaligus memohon kepada Sang Maha Kuasa untuk senantiasa memberi keselamatan. Diketahui, Giri merupakan daerah Bangwetan, Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan pesisir pantai. Nama Giri mulai dikenal sejak Sunan Giri mendirikan pondok pesantren Giri Kedaton. Sebelumnya wilayah tersebut bernama Tandes atau Garawasi. Sunan Giri Gajah Kedaton tak lain dari Raden Paku atau Jaka Samudera. Ia putra Maulana Ishak atau banyak yang menyebut Syekh Wali Lanang, seorang waliullah asal Pasai, Sumatera. Sunan Giri yang bergelar Raja Pandita Satmata juga merupakan menantu Sunan Ampel Gading.